terima kasih kesetiaan Anda bersama MTGW. Saya Hilbram Lunar dan langsung saja kita dengarkan seperti apa curhatnya Ibu Susanti. Silahkan. Begini Pak, ceritanya saya itu menikah di usia 20 tahun. Menikah di usia 20 tahun. Anda berapa? Saya sekarang 23, Pak. Terus wanita itu berapa? 23 juga, Pak. 23 juga? Iya. Sudah usia nikah ya? Iya, Pak. Iya. Makanya saya ajak, Pak. Anda menikah umur 20. Apakah memang pilihan Anda menikah muda? Iya. Suami saya waktu itu umurnya 30 tahun. Saya pikir dia itu sangat cinta sama saya. Saya pikir dia itu sangat baik. Terus dia itu selalu ngejar-ngejar saya gitu kan, Pak. Terus setelah kami menikah, ternyata saya diteror sama banyak perempuan. Ternyata suami saya itu sebelum menikah sama saya punya banyak pacar, Pak. Bagaimana itu? Ini, Pak. Oh, dia punya banyak pacar. Banyak pacar. Lalu mereka menteror Anda. Kenapa? Iya. Karena mereka nggak terima pacarnya nikah sama saya. Saya bilang saya nggak tahu kalau suami saya punya pacar sebelum menikah sama saya. Kalau saya tahu, saya nggak akan mau menikah sama pacarnya orang. Saya bilang seperti itu, Pak. Kalau dia sampai banyak wanita tidak rela, berarti wanita-wanita itu dijanjikan untuk dinikahi ya? Mereka sih bilangnya nggak begitu, Pak. Mereka bilangnya saya nggak terima kamu nikah sama dia itu pacar saya, dia bilang seperti kalau pacar, itu. Berarti dia serius ini ingin menikah ya? Mungkin. Tidak seperti pacar dia. Iya. Jadi pacar-pacar ini serius mau menikahi suami Anda? Iya. Terus suami saya mengakuinya, Pak. Dia bilang dia insaf. Dia bilang dia tidak akan melakukan hal yang tidak baik lagi gitu. Sudah insaf. Terus waktu itu dia bilang seperti itu. Dia bilang setelah saya punya anak pertama lahir, dia kembali seperti itu lagi. Terus sampai anak kedua lahir dia nggak berubah, Pak. Dia tetap seperti itu. Dia mohon-mohon, setiap ketahuan dia mohon-mohon minta ampun. Saya janji, saya sumpah saya nggak akan ngelakuin itu. Ternyata dia ngelakuin lagi. Bahkan setelah anak-anak saya agak lebih besar, dia berani-beraninya memperkenalkan perempuan-perempuan itu sama anak saya, melakukan hal yang tidak baik di depan anak saya, membuat anak saya kadang air matanya suka berlinang sendiri, Pak. Padahal dia tidak menangis. Apakah suami ibu mencintai ibu? Kalau dia mencintai, dia nggak akan melakukan hal itu, Pak. Ibu nikahi karena mencintai? Iya. Ibu masih bersama dia karena? Saya pikir kasihan anak-anak kalau saya sampai berpisah. Tapi kalau ngelihat hal seperti ini, jiwa anak-anak saya juga saya pikir kasihan, Pak. Mereka gimana? Stop dulu. Begini, Ibu. Kan Ibu menikahi karena mencintainya, lalu sekarang tahu bahwa dia penuh modus. Yuk kita lihat memesnya. Kita simpulkan dulu. Kesimpulannya, jangan jadi perempuan yang tidak baik. Karena bahkan senakal-nakalnya laki-laki tidak akan memilih perempuan tidak baik untuk menjadi ibu bagi anak-anaknya. Ibu perempuan tidak baik? Tidak. Baik. Berarti ibu perempuan baik. Berarti laki-laki nakal akan memilih ibu. Sekarang, dalilnya. Ini penting sekali ya. Dalilnya wanita baik untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya. Sekarang, apakah ibu dapat laki-laki yang baik? Tidak. Tidak. Tapi apakah ibu ini baik? Iya. Baik. Nah, dalilnya bagaimana? Saya tuliskan di sini logikanya, lalu ikuti ya. WB. Wanita baik. Harusnya untuk laki-laki baik. Good. Wanita baik memaksa orang tuanya untuk menikahi laki-laki tidak baik. Sorry. Laki-laki tidak baik.
Waktu wanita baik ini meminta menikahi laki-laki tidak baik, berlaku dalil yang berikutnya. Kalau ini dalil plus dapat plus, negatif dapat negatif. Kalau ini, knock and the door shall be open, ask and you shall be given. Minta dan kamu akan diberi. Tuhan maha pemberi, maha pemurah. Nah, wanita ini minta suami tidak baik, dikasih nggak sama Tuhan? Direstui kalau dia maksa sekali. Terus pertanyaannya gini, loh tapi kan dia orang baik. Nanti dulu, wanita ini batal jadi wanita baik saat dia memaksa menikahi laki-laki tidak baik. Jadi wanita baik yang memaksa menikahi laki-laki tidak baik, pada saat itu dia berubah menjadi wanita tidak baik. Nah, laki-lakinya tidak baik toh, janji berubah toh, ternyata tidak. Jadi apa yang terjadi? Ini loh ibu, karena aslinya wanita tidak baik ini adalah wanita baik, sekarang menyesal. Itu loh logikanya. Wanita baik memaksa menikahi laki-laki tidak baik, dia jadi tidak baik. Terjadilah pernikahan direstui, wong diminta. Setelah jadi, aslinya kan dia orang baik. Kembali dan tidak ada yang mengupas semua kepalsuan paling baik kecuali penderitaan. Jadi kepalsuan dirinya kepada dirinya sendiri. Wanita sulit berubah mengharapkan laki-laki tidak baik mau berubah. Dia bilang apa? Tidak ada yang tidak mungkin Pak Mario. Kalau kamu Tuhan ya. Kamu manusia dan bisa buat kesalahan. Ibu sudah kembali menjadi wanita baik. Jadi kelihatan dia sekarang apa? Tidak baik. Ini loh yang menjadikan motivator itu rambutnya habis itu ini. Sebelum menikah nggak bisa dinasehati, setelah menikah dan menyesal, nasihat apapun susah disampaikan. Itu sebabnya kan saya sering-sering tarik-tarik begini. Sampai saya nggak bisa kibas rambut lagi. Kesimpulannya? Kesimpulannya saya harus bagaimana Pak? Ini itu bukan kesimpulan, itu pertanyaan. Oh, pertanyaan. Ibu harus menyimpulkan dulu. Kan kesimpulan itu harus pelan-pelan, kecil-kecil. Ya. Kecil-kecil adalah ibu orang baik. Ya, kita tuntun. Anda semua menjadi penasihat pernikahannya. You konsultannya. Oke? Dengarkan. Oke, Anda yang bilang ya atau tidak? Apakah Ibu Susanti orang baik? Ya. Apakah dia bersedia berkorban bagi keluarganya? Ya. Good. Apakah dia salah berharap? Salah berharap nggak? Dia berharap kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada laki-laki itu? Semua yang berharap kepada selain Tuhan salah. Maka hanya berharaplah kamu kepadaku, kata Tuhan kan? So, ibu, kalau gitu ibu orang baik, ibu berharap kepada manusia, bukan berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada manusia, hitung-hitungannya selalu gini, nanti rezeki dapat dari mana? Nanti aku malu, nanti aku dinilai buruk. Kalau berharap kepada Tuhan, Tuhanku tidak akan menjerumuskanku kepada keburukan. Kalau aku ikhlas menyerahkan kebaikanku kepada Tuhan. Dah, Tuhan sudah terserah. Nah, di dalam berserah itu ibu berdoa, Tuhanku, kalau laki-laki ini memang engkau takdirkan menjadi jodohku, baikkan dia. Baikkan aku supaya dia menjadi laki-laki yang baik bagiku. Doa dulu. Iya. Anak-anak juga. Nah, kalau tidak, itu minta gini, kalau tidak kasih tanda Tuhan bahwa dia memang bukan suamiku. Ada laki-laki baik yang lain yang sedang dalam perjalanan. Tidak mungkin dia yang dari Medan itu. Jadi ibu harus putuskan. Jadi tidak boleh ibu menggantung. Gini ya, kita itu harus memutuskan salah atau benar, memutuskan lalu minta izin Tuhan untuk dilindungi dari keputusan salah. Iya. Tapi harus memutuskan, melakukan. Nah, apa yang ibu akan lakukan? Karena ini udah 13 tahun. Oh my God. Udah 13 tahun saya
berharap ada keajaiban yang bisa ngerubah dia jadi suami yang baik, imam yang baik, bapak yang baik untuk anak-anak. Good. Ada batas waktu? Ada. Sekarang saya udah nggak kuat. Saya mutusin, saya mau ngajuin aja, Pak. Maksudnya dia kalau nggak bisa baik saat ini juga, ya udah saya ikhlasin dia. Dia bisa bahagia dengan perempuan mana aja yang dia pilih setelah dia menyelesaikan statusnya dengan saya. Saya tidak boleh mengatakan dia atau tidak, tapi perceraian itu sesuatu yang tidak disukai Tuhan. Ada orang yang meyakini tidak boleh bercerai, tapi punya akal untuk membatalkan pernikahan. Kita nggak boleh cerai, nikahnya batal saja. Cerai nggak itu? Sama. Cerai sama. Ya, nah. Ibu, saya tidak boleh memutuskan atas nama ibu. Ibu harus memutuskan sendiri. Ya, kalau ternyata direstui Tuhan, seperti ibu salah menikah, ya. Kan direstui dong? Ya. Lihat itu. Itu loh bukti bahwa jodoh di tangan beliau. Kalau jodoh di tangan Tuhan, nggak mungkin jodohnya aja salah. Kalau Tuhan yang kasih. Nih, Febri. Iya, Pak. Aku kasih. Gitu kan? Aku kasih kepadamu yang suka modus. Apa tandanya? Berarti dia juga suka Modus. Ibu, aku kasih suami yang tidak baik. Berarti waktu itu ibu maksa. Sekarang ibu sudah baik. Sudah good. Nah, jadi ibu putuskan tidak harus karena apapun, tetapi ibu putuskan lalu ibu minta izin ke Tuhan. Kan dulu juga menikahnya minta izin. Iya. Dan ternyata salah. Salah. Sekarang harus diputuskan lalu minta izin. Iya. Kalau benar, ibu dengarkan gitu. Kan ada kemungkinan salah satu anak ibu nanti jadi presiden. Amin. Apakah itu bukan pengobat bagi pengorbanan ibu selama ini? Iya. Iya toh? Iya. Jaga jangan sampai dia kenalan sama anak-anak seperti ya, yang tidak jelas itu. Nah, mudah-mudahan dengan ketegasan ibu, rezeki yang tertahan. Amin. Coba. Amin. Amin. Ya toh? Iya, Pak. Kemudian laki-laki yang baik, kan ibu sekarang sudah ditonton jutaan orang. Ada laki-laki di sana yang baik, yang kecewa dengan istrinya. Lalu yang akan bilang, tolong hubungi Hilbram, tanya nomor ini. Ya. Pak, semua ini sangat bikin saya serapu-rapunya, sejatuh-jatuhnya. Saya, udah Pak, saya mau gedein anak-anak aja udah. Saya nggak mikir untuk nikah lagi, udah Pak. Anak-anak saya nggak mau punya bapak tiri atau ibu tiri, udah cukup saya aja. Yang gedein ada nenek kakeknya, ada kakaknya yang menyayangi mereka, udah Pak. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Karena saya tanya, semua orang yang sedang patah hati bilangnya begitu ya. Jadi berarti ibu jiwa yang baik bisa tertawa bahkan saat menangis. Berarti hidupnya ringan sekali. Dia menangis karena kesedihannya, tapi tertawa karena ada harapan baik. Nah, Bapak Iya, Pak. harus belajar. Pak Febri harus belajar menjernihkan hati. Sudah kelihatan sekarang bedanya kejernihan jiwanya. Yang di sini masih, gitu. Dalam kesedihan seperti ini bisa menangis dan tertawa. Ini nggak tahu mau ketawa. Anak muda. Berarti Pak belajar membeningkan hati. Jernih pikiran yang tegas. Kalau tidak baik jauhi. Banyak diantara kita wanita, siapapun yang menggunakan kata-kata ini akan tersiksa. Yaitu kata-kata, tapi aku terlanjur sayang. Selalu kalimat orang yang akan menyesal dan nanti konsultasi dengan Ibu Susanti. Jangan pernah katakan terlanjur sayang. Sayang, selesai. Gitu kan? Yuk nikahi aku, ya, kalau tidak aku lepas diriku di pasar bebas.
kita berikan tepuk tangan untuk mereka nih. Terima kasih Pak Febri, Ibu Susanti. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Ya baik, mudah-mudahan curhat dari Pak Febri dan Ibu Susanti tadi bisa memberikan manfaat untuk Anda. Walaupun Anda tidak memiliki permasalahan yang sama, tapi semangat beliau dan juga kejadian seperti Pak Febri mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran agar tidak Anda ikuti. Ya, saya akan segera kembali, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Semua orang gemuk karena makan. Dan makannya menelan. Jadi kalau mau tidak gemuk, kunyah baik-baik, jangan ditelan.